Usai menyabet gelar juara Liga 1 musim 2024-2025, Persib Bandung menggelar latihan perdana di lapangan pendamping GBLA. Latihan perdana diikuti seluruh pemain termasuk 7 dari 10 pemain baru Maung Bandung. Skuad Persib Bandung hari Senin ini menggelar latihan perdana di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api. Latihan diikuti 23 pemain termasuk 7 dari 10 pemain rekrutan terbaru Maung Bandung pada musim ini. Para pemain baru yang hadir diantaranya 3 pemain lokal dan 4 pemain asing diantaranya Alham Rahe Hanusa, Alfreanda Dewangga, Sadil Ramdhani, dan Burginho da Silva. Sementara 3 rekrutan anyar Persib yakni Roman Taku, Julio Cesar, dan Adam Zibek masih belum bergabung, begitu juga Beckham Putra yang masih diberikan liburan tambahan. Bojan Hodak memimpin langsung latihan dengan menyajikan menu latihan beragam untuk seluruh pemain. Latihan perdana ini merupakan bagian dari persiapan dalam menyambut turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Maung Bandung tergabung dalam grup B bersama Dewa United dan Port FC, tim asal Thailand. Mark Klok dan kawan-kawan akan melakoni laga perdananya melawan Port FC pada 6 Juli mendatang, disusul menghadapi Dewa United 2 hari kemudian yang seluruh laganya dimainkan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. Kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Keinformasi lainnya, pemirsa, ratusan orang tua murid memadati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis ini. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini, lantaran anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Pemerintah Kota Depok menyebut ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Alhamdulillah ya, kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak terima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kali rezeki anak saya.
kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat tentang pembiayaan ini. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 unit motor terekam CCTV di lingkungan Calincing Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Meski motor milik warga tersebut dalam kondisi terkunci cakram, namun para pelaku menggotongnya keluar. Aksi 2 pelaku saat mencuri motor milik warga di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten terekam CCTV. Menggunakan topi dan penutup wajah, para pelaku beraksi menggotong 2 unit motor yang telah diincar. Meski dalam kondisi terkunci cakram, pelaku berhasil menggasak motor lalu melarikan diri. Indra, pemilik motor, mengaku baru mengetahui motornya raib saat dibangunkan sang anak. Diketahui kejadian berlangsung dini hari saat korban tengah tertidur lelap. Anak saya kaget membangunkan saya dan memeriksa, ternyata kendaraannya 2 unit udah hilang. Setelah itu saya lapor Pak RT, terus langsung lapor ke Polsek. Jadi 2 orang sama yang mengangkat menggotongnya itu. Padahal sudah dikunci, Pak, ya? Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.